10 tahun lalu era Jokowi kan banyak aji mumpung kan. Ya. Ya kan banyak kasus kan Nadiem, ya kan kasus ini, kasus itu, banyak kasus lah gitu ya. Ya. Nah sekarang presiden tuh enggak, lu kerja keras gitu kan. Nah ini banyak keteteran. Lu bilang Pak beres Pak tahun ini Pak beres KDMP, Koperasi Merah Putih Pak. Ya kan 80.000 Pak bulan Juni selesai. Saya dengar sendiri. Dulu dia budayanya budaya korupsi. Iya kan. Nah sekarang budayanya ini masih keterusan. Ya kan sebagai betul. Nah ini yang harus dibongkar lagi, misalnya pakai Quran, pakai Bible, pakai apa itu untuk pejabat-pejabat itu mungkin ya berkali-kali gitu ya. Ya kan bila perlu anak istri gitu loh di tiap mereka mau nangani proyek 100 triliun atau apa. Iya, disumpah dulu. Sumpah dulu lagi kan, sumpah. Perbanyak, makanya saya senang mahasiswa tetap bergerak buat saya. Saya senang melihat mereka karena mereka masih hidup sebagai kekuatan Mosdok. Leadership-nya ini kan leadership yang mirip-mirip diktator sedikit kan. Ya kan, karena dia lama di dunia militer yang bukan politik. Melalui beberapa teman di lingkaran tuh, saya bilang bisa nggak Pak Rocky Gerung itu menjadi penasihat Prabowo? To the point aja. Mahasiswa turun ke jalan membawa tuntutan dan kegelisahan. Di antara suara yang mengeras, ada kebijakan yang diminta dihentikan. Ada pula gagasan yang justru dianggap jalan perubahan. Kita akan mengulasnya to the point aja bersama Ketua Dewan Direktur Grid Institute, Dr. Sahganda Nainggolan. Bang Ganda, terima kasih Bang. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih udah hadir ini. To the point aja Bang. Sebagai aktivis, kalau saya mengenal aktivis itu betul. tidak mantan Bang. Meskipun posisi Abang sekarang sudah minimal jiwanya tetap lah. Betul. Aktivis masih ada. Bagaimana Abang melihat aksi-aksi yang disuarakan oleh adik-adik mahasiswa kita ini saat ini? Kan banyak menolak soal Koperasi Desa Merah Putih, MBG. Saya membaca beberapa riset Grid Institute juga terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana Abang memandang? Iya, kan gini ya, mahasiswa ini kan hati nurani rakyat ya. Jadi kalau mereka bicara kan kita harus dengar. Nah, cuman kan kita memang harus juga lihat ada kadang-kadang yang bisa dipahami publik, seperti mahasiswa, ada yang mungkin harus didalamin lagi oleh mereka. Ya, misalkan tentang apa yang terjadi di dalam rejim Prabowo ini. Yang terjadi menurut saya kan shifting paradigm. Ya, paradigma berubah. Pak Presiden Prabowo ini, ya kalau misalnya kita lihat di China dulu ya. Di China itu dari zaman Mao Zedong ke zamannya Deng Xiaoping itu kan ada perubahan dari paradigma komunal. Ya, jadi zaman Mao Zedong itu komunal tuh semua karena dia komunisnya itu sangat sangat kental. Nah, dirubah oleh Deng Xiaoping menjadi household base, rumah tangga. Nah, memang waktu itu terdapat kenaikan growth di pedesaan itu 46 sampai 47% dalam beberapa tahun. Nah, itu kan namanya shifting paradigm kan. Nah, presiden kita juga gitu, Pak Prabowo ini shifting paradigm dari yang selama ini kita dibiarkan ya pasca reformasi menjadi sangat neoliberal dan 10 tahun terakhir itu disebut Presiden Prabowo sebagai serakahnomics, iya kan? Nah dia shifting menjadi kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dan ini memang banyak mengagetkan orang karena apa? Karena dia ini berpikir ini harus segera sehingga apa? Sehingga ketika dua program raksasa dia yaitu MBG dan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Koperasi Merah Putih ya kita singkat gitu aja. Itu kan harus dioperasikan secara cepat. Nah ini yang kemudian agak sedikit kewalahan karena apa? Karena dalam kapasitas building untuk orang mengelola itu kurang siap gitu loh. Untuk bangun fisiknya sih oke ya, tentara dikerahkan untuk bangun KDMP ya, polisi dan tentara dikerahkan untuk membangun dapur-dapur dan lain-lain. Tapi dia sebagai tata kelola yang profesional belum terjadi. Nah ini yang teman-teman mahasiswa melihat di sininya di tata kelolanya. Tata kelola yang belum jadi atau yang belum siap. Dia tidak melihat di induknya ini ada shifting paradigm tadi. Ini yang mungkin memang komunikasinya
harus dijelaskan kepada teman-teman student ya sebagai sebagai avant-garde dari hati nurani rakyat itu memang harus didatangin, dijelaskan gitu. Iya. Tapi kan artinya ini kalau kita lihat ya Bang ya, ini secara konsep, secara niat, secara cita-cita memang bagus nih berarti ya Iya. Pak Prabowo ini ya dengan perubahan paradigma tadi gitu. Cuman memang yang tadi persoalannya adalah soal operasionalnya atau bisa kita bilang sebagai akuntabilitasnya yang memang belum terlihat gitu. Betul. Nah ini apakah memang seperti itu gayanya Pak Prabowo atau gimana Bang sebenarnya? Ya menurut saya kan gini ya, kalau dalam struktur negara itu kan memang nggak bisa sendiri ya. Ya kan kalau misalkan dulu di Cina itu dikenal Gang of Four. Ya kan jadi pemimpin tuh nggak pernah satu gitu. Ada partainya, ada orangnya, Ada kelompoknya. ada kelompoknya. Presiden kita ini memang kelihatan seperti solo player. Ya kan karena apa? Karena pertama kita lihat aja wakilnya kan tidak siap untuk membantu dia. Ya kan kalau kita lihat misalnya Pak Jokowi dengan Yusuf Kala dulu, Pak Yusuf Kala kan banyak sekali membantu Pak Jokowi untuk menata aspek kelembagaan setelah diputuskan oleh Presiden bahwa ini loh kita harus masuk ke isu istilahnya itu maritim lah gitu ya. Nah di SBY juga begitu ya, zaman Pak Budiono, Pak Yusuf Kala ada yang bantu gitu, belum lagi menteri-menterinya. Nah di sini memang stoknya itu availability stok karena apa? Karena konsensus daripada parpol-parpol yang mendukung kita. Koalisi lah ya. Koalisi ini juga barisan dari era Jokowi yang agak kurang komit pada cita-cita ideologis. Nah, dia tidak kompatibel dengan pikiran-pikiran besar Pak Presiden. Ya sehingga apa? Sehingga sering pada saat tata kelola yang satu presiden bicara ideologis, ya kan bagaimana rakyat ini jangan sampai kelaparan. Ya kan pidato dia selalu begitu. Tidak ada gunanya kita negara besar kalau rakyat kelaparan. Tidak ada gunanya kita 7 tahun pertumbuhan 5% kali 7 35%, tapi rakyat miskin makin banyak. Nah, kita mau rubah ini kan revolusioner. Ya kan merubah namanya reformasi struktural. Jadi bukan lagi dikit-dikit, strukturnya dirubah oleh presiden kita. Nah, ini nggak siap. Nah, kurang siap gitu. Gitu. Yang terjadi begitu sekarang. Jadi artinya publik yang menilai bahwa Presiden Prabowo bekerja sendirian atau seolah-olah menjadi pemimpin yang tidak mau melibatkan yang lain itu salah besar ya Bang, karena ada mata rantai komunikasi yang terputus itu tadi. Enggak, maksudnya gini, beberapa sektor ya itu kan mengalami perbaikan. Ya, misalkan sektor pertambangan sekarang yang tadinya Pak Bahlil kelihatannya masih pakai pola lama. Ya kan, Aji Mumpung nih, gue menteri. Menteri kan zaman 10 tahun lalu era Jokowi kan banyak Aji Mumpung kan. Ya kan banyak kasus kan Nadiem, ya kan kasus ini, kasus itu, banyak kasus lah gitu ya. Nah sekarang presiden tuh enggak, lu kerja keras gitu kan. Nah ini banyak keteteran. Nah tapi ada juga yang mengadjust, ya adjustment bisa. Nah tambah kemudian diganti-ganti seperti Pak Purbaya, dia kerja keras siang malam apa segala. Nah maksud saya itu ini memang kejar-kejaran antara target besar dengan fakta di lapangan. Makanya kan presiden mengkoreksi banyak hal kan. Misalnya contoh gini, anak buah dia itu selalu bilang, Pak beres Pak, tahun ini Pak beres KDMP, Koperasi Merah Putih Pak. Ya kan 80.000 Pak bulan Juni selesai. Saya dengar sendiri. Waktu saya diundang di Hambalang tanggal 9, waktu presiden nanya, itu Pak Jokowi berapa, kapan selesai? Selesai Pak, Juni 81.000 Koperasi Desa Merah Putih. Nah tapi kan kemudian ketika berjalan kan dikoreksi jadi 30-an ribu kan kemarin 30-an ribu. Artinya presiden kan mendengar setelah dia melihat di lapangan, oh ternyata ini nggak mungkin. Begitu ya MBG dari 300-an triliun sekarang saya dengar tadi kan 157 triliun, hampir setengah dipangkas 45% dipangkas. Artinya presiden itu mendengar, tapi cita-cita dia itu ya itu sebenarnya paradigmanya nggak salah. Dia punya hak konstitusional untuk mengembalikan arah pembangunan bangsa ini sesuai dengan konstitusi. Dia nggak salah di situ. Tapi kan banyak sekali ya yang kebijakan-kebijakan yang disampaikan ini bahkan disampaikan dulu sama Pak Prabowo dalam pidato-pidatonya, dalam seremonial biasanya, baru kemudian muncul tuh aturannya tuh, Pak. Nah ini
memang seperti itu gayanya atau gimana? Saya belum tahu yang detailnya ya, tapi Iya. kalau payungnya nih ya, Iya. payungnya misalkan kita lihat negara-negara besar itu kan Mm-mm. sudah punya seperti Danantara, Iya. ya kan di Singapura ada Temasek, Iya, misalnya itu. betul. Di Cina juga ada, di mana-mana ada. Nah Prabowo ini kan selalu apa namanya, ketika pikiran dia tadi untuk Merefer ke sana lah merefer ya. ke itu permainan besar tadi, Iya. dia pengen negara ini kuat dan dikonsolidasikan habis. Mm-mm. Misalnya Danantara ini kan dia konsolidasikan Iya. BUMN itu untuk menjadi apa? Untuk menjadi alat produksi kan. Mm-mm. Kan tidak ada orang punya cita-cita, Mm-mm. tapi alat produksinya nggak ada, Mm-mm. ya kan terpecah-pecah. Mm-mm. Nah dia konsolidasikan. Ini Iya. yang terus yang kedua misalkan dia coba konsolidasi data melalui data sen misalkan seperti itu. Iya. Itu kan juga kan di Cina aja untuk perbaikan data itu 2 tahun. Ya kan mereka melakukan perbaikan data orang miskin, data macam-macam Ya. apa namanya indikator-indikator untuk pertumbuhan ekonomi apa itu kan nggak gampang gitu ya, data beras, data apa seperti itu. Nah ini memang Pak Prabowo ini punya cita-cita besar. Persoalannya memang itu ada tantangan implementasi, ya ada tantangan dari orang-orang yang komit. Komit itu masih gini. Dulu dia budayanya budaya korupsi, Iya. iya kan. Nah sekarang budayanya ini masih keterusan. Mm-mm. Ya kan Ya, sebagai betul. makin terus. Nah ini yang harus dibongkar lagi. Misalnya seperti kasus MBG, orang profesor dari universitas ternama yang dikenal baik tiba-tiba terseret dalam kasus korupsi. Artinya apa? Artinya kan ada carry over kan, Ya. Iya. persoalan kultural yang udah lama ini orang Prabowo mungkin belum menghitung itu, belum menghitung secara cermat bahwa tantangan dia itu ada tantangan orang-orang yang budaya korupsinya masih tinggi gitu loh. Kalau bicara soal budaya korupsi yang masih tinggi, Bang, bagaimana seharusnya pemerintah, terutama Presiden Prabowo, dalam mengawasi setiap kebijakan, katakanlah kita bicara Koperasi Merah Putih, kemudian program makan bergizi gratis, di MBG kita sudah ada seorang profesor ditunjuk jadi kepala BGN terseret kasus korupsi. Nah, Koperasi Merah Putih kan menjadi tantangan baru lagi. Dan kita juga mengetahui dulu sering dengan perilaku korupsi tadi yang sudah menjadi kultur, itu sering menjadi rent seeker. Setiap proyek yang didirikan selalu menjadi bancakan pemburu rente. Nah, bagaimana kita menjaga Koperasi Merah Putih ini tidak terlihat juga seperti itu? Ya kan ada ini ya, ada disebut misalkan disebut pengawasan ya. Ya. Pengawasan itu yang harus diperbaiki kan. Di zaman Pak SBY misalkan ada namanya Pak Kuntoro. Ya. Pak Kuntoro itu dibentuk lembaganya kalau nggak salah saya UP4. 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 Dan itu betul-betul detail melihat proyek-proyek yang diklaim Iya. akan berjalan. Dia tanya kapan jalannya. Sama Pak Kuntoro ditanya Betul. sudah berapa lama, ini targetnya berapa persen bla bla bla. Nah ini sekarang agak kosong nih orang yang melakukan pengawasan. Ya kalau sekarang kan langsung hukum, tangkapin bupati-bupati apa segala sama KPK. Harusnya kan sebelum masuk hukum, ya kan masuk lu pengawasan kan, pengawasan dari government sendiri, dia awasin apa segala. Ada audit gitu ya Pak? Iya bisa audit, bisa juga ini apa namanya evaluasi dan lain-lain kan gitu ya. Yang kedua tentu memang harus kalau kita percaya pada agama itu memang harus digalakkan kembali ya, orang tuh harus berkali-kali, mungkin bukan sekali aja sumpah pakai Quran, pakai Bible, pakai apa itu untuk pejabat-pejabat itu mungkin ya berkali-kali gitu ya. Ya kan bila perlu anak istri gitu loh di tiap mereka mau nangani proyek 100 triliun atau apa. Iya, disumpah dulu. Sumpah dulu lagi kan, Iya. sumpah anak istri gitu kan apa segala. Itu harus ada juga gerakan itu. Terus gerakan-gerakan watchdog. Watchdog diperbanyak, makanya saya senang mahasiswa tetap bergerak buat saya. Saya senang melihat mereka karena mereka masih hidup sebagai kekuatan watchdog. Karena kalau kita serahkan semuanya kepada partai politik, di mana mereka mayoritas bagian dari kekuasaan, kadang-kadang kan kontrolnya jadi Kontrolnya jadi Berkurang. melemah iya, gitu. betul. Jadi itu menurut saya sih beberapa hal itu bisa dilakukan. Nah kalau misalkan bisa didorong budayanya kayak di
di Korea misalkan. Di Korea kan beberapa presidennya kan bunuh diri kan. Ya. Iya. Ya kan lompat dari gunung tuh ada satu ya kan meninggal apa segala karena apa? Karena dia ketahuan korupsi, malu udah budaya malu ini gimana gitu. Jadi memang it takes time ya. Tapi yang paling penting yang untuk yang jangka pendeknya itu para pengawasnya itu diperbaiki ya. Misalkan ada orang contoh yang terkenal sekarang tuh Pak Ate namanya. Dia kepala BPKP. Itu saya dengar dari mana-mana dia standar moralnya tinggi sekali gitu, nggak bisa disogok apa segala misalnya seperti itu. Nah itu coba aja diperbanyak orang kayak gitu kan nggak mungkin Indonesia nggak ada stok dong. Kurang pasti orang ada kayak gitu ya? lah, ya kan ya wartawan-wartawan misalnya gitu kan. Atau jangan-jangan orang-orang seperti Pak Ate, kepala BPKP itu sebenarnya banyak, Iya. tapi yang dibisikkan ke Pak Prabowo cenderungnya tidak ada, Bang. Atau gimana sebenarnya kalau Abang menilai? Kalau menurut saya sih gini ya, apa namanya Pak Prabowo itu menurut saya sih ini terbuka ya. Hanya memang kan kadang-kadang pola leadershipnya dia ini memang ada semacam hambatan juga karena ya kan saya juga zaman Habibie, zaman SBY saya dekat juga ya. Betul ya. Nah Pak Prabowo ini dia itu apa namanya ya kalau Pak SBY itu lebih ini ya, lebih banyak bisa terbuka menerima masukan dari orang-orang di sekitar dia. Kalau Pak Presiden kita yang sekarang, orang-orang di sekitarnya sih saya pikir juga merasa terperangkap pada dominasinya Presiden kita ini. Karena dia kan leadershipnya ini kan leadership yang mirip-mirip diktator sedikit kan. Ya kan, karena dia lama di dunia Militer. yang bukan politik. Militernya itu militer. Kalau SBY kan dia kelamaan di sospol. Iya. Ya kan, dia politik kan sospol. Ya. Nah kalau ini kan militernya komando. Iya. Komando, Ya kan? lapangan. Lapangan. Jadi orang-orang tentara-tentara yang ada di sekitar beliau misalkan, ya kan bekas Kopassus, bekas kan itu kan ketika presiden tuh menjadi panglima tertinggi dan dia bekas komandannya kan jadi langsung kesulitan komunikasi ya. Saya pada saat tanggal 9 Januari saya diundang ke Hambalang. Ya kan di sini ada 6 orang tentara, ex tentara maksud saya. Di sini ada teman-teman yang sipil, podcaster apa segala. Ini saya lihat yang tentara nggak berani ngomong semua. Nggak berani mereka bicara. Sampai saya akhirnya izin Pak Presiden nih Bapak mau bicara terus sendiri atau saya boleh ikut berdebat Pak. Saya mecah itu. Kalau nggak itu pertemuan 7 jam. 3 jam pertama itu Presiden bicara sendiri menjelaskan. Nah itu kan maksud saya tradisi itu nggak ada di lingkungan militer. Nah ini memang harus didorong agar ada banyak orang di sekitar presiden. Ya makanya saya melalui beberapa teman di lingkaran itu, saya bilang bisa nggak Pak Rocky Gerung itu menjadi penasihat Prabowo. Saya udah ngusulin nih. Gitu. Nah mulai kayak gitu, yang dia itu berani kan, karena nggak ada kepentingan kan. Orang-orang seperti saya, Rocky emang nggak kepentingan. Kita mau debat aja. Bapak nggak benar dong Pak itu paradigma benar. Tata kelola salah nih Pak, harus begini-gini. Kalau seperti saya debat sama presiden, saya bilang Pak, seorang pemimpin yang ideologis, dia harus mengikuti pikirannya Louis Althusser, saya bilang. Karena Louis Althusser mengatakan, pemimpin ideologis hanya berhasil kalau ada birokrasi ideologis. Dan state aparatur ideologis. Itu pikiran itu udah benar dari Althusser itu saya bilang. Gitu, misal kayak gitu. Dan siapa yang bisa menerangkan ini kepada presiden saat ini gitu. Ya artinya saya yakin Abang juga membaca buku Paradoks Indonesia yang ditulis Pak Prabowo. Artinya kan banyak sebenarnya gagasan-gagasan kebangsaan, cara kita bernegara kembali ke konstitusi, terutama tadi yang Abang sudah singgung pasal 33, dan itu kita juga harus akui. Pak Prabowo, Presiden Prabowo ini selalu menggaungkan itu dalam setiap pidatonya. Kita punya banyak sumber daya alam yang harusnya bisa mensejahterakan rakyat kita. Nah, dari paradoks-paradoks yang bagus ini, tampaknya banyak sekali yang tidak jalan. Apa yang menjadi kendala sebenarnya kalau dari pandangan Abang? Selain tadi, ya mungkin dari jalur komando agak sungkan untuk menyampaikan pendapat. Apakah memang perlu orang-orang yang berada di ring satunya Presiden Prabowo ini, ya orang-orang sipil seperti Abang, Bang Rocky Gerung, atau yang lain yang benar-benar frontal melihat fakta apa adanya, begitu Bang? Ya kan kita melihat dari fakta Fakta Presiden menyita 3 juta sampai 5 juta klaimnya hektar
lahan ilegal misalnya. Ya, Diserahkan sama jenderal, betul. ya kan, namanya Agrinas Palma, ya kan. Nah tapi kan kemudian kan orang melihat itu cita-citanya untuk mengembalikan itu kepada kepentingan rakyat, kepentingan negara kan belum terjadi sampai sekarang. Iya. Iya nggak? Karena apa? betul. Karena memang di situ ada persoalan tata kelola tadi, ya kan, tata kelola dan ideologinya menurut saya belum benar juga. Bahwa ini memang ya seperti Evo Morales dulu di Bolivia, Ya. itu jalan, tapi takes time juga. Iya, Karena apa? Karena Evo Morales punya jaringan pemimpin yang ideologis, ya kan? Atau Lula di Brazil misalkan kayak gitu. Nah ini kan sekarang kita barisan ideologisnya belum kelihatan. Nah tambang-tambang diambil misalkan, ya kan? Tapi tiba-tiba orang bilang kok dirampuin sama Febri nih, ininya apa namanya? Sitan-sitannya kok bisa sampai 74 juta, 74 kilogram emas apa Ya, segala, betul. bisa kayak gitu ya kan. Ini yang buat orang itu tadi, presidennya udah benar ketika dia merancang di tadi buku Paradoks Indonesia dan Solusinya. Nah ketika implementasi memang ngadapin persoalan. Nah persoalan kita sendiri akhirnya melihat, ya kan, bagaimana ini bisa ada istilah kita memaksimalkannya gimana, ya kan? Mahasiswa misalkan udah berteriak, Iya. ya nggak? Nah siapa yang bisa membuat teriakan mahasiswa ini terdengar di lingkungan istana? Kalau saya sih, saya mengapresiasi mereka minta MBG dibubarkan. Bukan saya setuju program Prabowo. Tapi kan di situ nanti titik temunya di mana kan gitu. Iya. Iya kan? Ada kesepakatan Ada di situ ya. kesepakatan. Misalnya gini, ide pertama Presiden Prabowo ya, menggelontorkan MBG, ini saya merefer pada Profesor Burhanuddin Abdullah ya, jauh sebelum mudah menang pemilu, Pilpres tapi belum diinstal. Menurut dia, menurut Burhanuddin Abdullah sebagai perancang MBG itu diserahkan ke sekolah-sekolah. Ya, Oke. Iya kan? sekolah yang Iya. mengelola. Kalau sekolah kan nggak mungkin dia korupsi untuk siswanya sendiri dong. Iya. Ya nggak? Karena dia bisa langsung jadi mirroring ke muridnya, orang tua murid. Lu Iya. guru jangan korupsi MBG kami ya. Ya, pengawasannya ada di komite sekolah. Nah, begitu ya, itu Bang, ya. pengawasan melekat kan Iya, jadinya Iya. kan. Iya. Kembalikan aja ke situ. Jadi komprominya antara langkah kemarin yang Presiden pengen ada MBG supaya 20-30 juta orang anak-anak kita yang menurut ASEAN Development Banks, ini data agak lama sih 2018 ya kalau mau dilihat, itu kan 20 juta itu stunting. Ya, Iya. Ya, Presiden kan butuh memang untuk membuat itu hilang kan stunting itu. Minimal untuk generasi masa depan. Mahasiswa bilang, lu korupsi. Bagaimana caranya? Kalau menurut saya sih ada jalan, nggak harus dibatalkan Berhentikan. MBG-nya, Iya. tapi dirubah Tata kelolanya. tata kelola model apa? Saya udah sering ngomong model posyandu. Di zaman Pak Harto posyandu berhasil. Kenapa? Karena semua rakyat partisipasi di desa-desa itu, ibu-ibu bawa makanan malah bawa bekal apa segala, ngurus posyandu kan. Dilakukan secara kolektif. Kolektif, Iya. ngariung orang kalau Iya. di Sunda tuh ngariung namanya. Nah ini bagaimana caranya? Presiden tinggal kembalikan aja modelnya, kan ada ini. Jangan jadi model harus profit kepada pelaku-pelaku. Iya. Itu. Tapi Bang, itu sama juga kejadian sama Koperasi Desa Merah Putih sebenarnya kan. Padahal sebenarnya konsep koperasi itu sendiri kan harusnya dilakukan secara kolektif dari akar rumput kan. Misalnya kita punya asosiasi atau kita punya paguyuban gitu, iya, betul. ya kan, komunitas gitu. Kemudian kita bikin koperasi nih gitu. Nah, tapi kan tidak langsung dari pusat meminta untuk kita bikin koperasi di sini, kita bikin koperasi di sini, kita bikin koperasi di sini gitu. Nah itu kira-kira gimana Bang? Memang konsepnya memang seperti itu atau Iya. atau memang berbeda sebenarnya Atau ada dengan yang salah nih dalam tata Iya, kelola itu, apa- kalau menurut Enggak, Bang? kan gini, memang koperasi itu kan bottom Iya. up. Mm-mm. Iya kan? Betul, bottom up. Karena dia kolektif ekonomik collectivity ekonomi ya, kira-kira gitu. Iya. Nah, tapi kan kita melihat pengkhianatan terhadap koperasi kan sudah sepanjang sejarah Indonesia. 81 tahun merdeka ini kita cuma berapa tahun koperasi itu dimajukan. Ya nggak? Iya. Nah, Presiden tahu itu. Sekarang aset swasta sekitar 15.000 triliun, katakanlah gitu. Ya nggak? Belum lagi yang di Singapura yang diklaim dari dulu kita punya orang-orang Indonesia yang
bawa duit di Singapura itu Hmm. 14.000 triliun. Ya kalau Pak Jokowi kan sering bilang, oh saya udah tahu nama-nama, Ya, udah di kantong betul. saya itu, ini Iya. nama-nama. Tapi sampai akhir saat jabatan nama itu Nggak tidak ada, keluar. nggak keluar. Hmm. BUMN, Hmm. ya kan BUMN setelah dikonsolidasi di Danantara juga kira-kira ya 1.000 berapa 1.000 triliunan gitu, Iya. misalnya gitu, atau ribuan triliun, 10.000 triliun kalau nggak salah saya, BUMN. Swasta, koperasi. Koperasi. Ini cuma ratusan triliun. Hmm. Dia nggak bisa jadi kekuatan ekonomi. Iya. Hmm. Maka kemudian Presiden melakukan affirmative action namanya. Oke. Affirmative action adalah mentransfer aset, Hmm. ya kan, kepada koperasi-koperasi Hmm. supaya dia itu bisa tumbuh Hmm. dan mentransfer opportunity. Ya, koperasi kamu jualan pupuk subsidi ya, Ya. jualan beras subsidi, jualan minyak. Ini kan namanya pemberdayaan kalau bahasa LSM. Iya. Diberdayakan koperasi, cuman orang, oh ini kok diberdayakan negara. Loh kalau nggak negara yang berdayakan siapa? Hmm. Ya kan? Jadi ini memang saya udah tanya, ini steppingnya itu memang pemberdayaan dulu supaya dia itu punya kekuatan kapital. Iya. Koperasi nggak ada kapitalnya, ngomong ngapain dia? Hmm. Ngumpul, orang ngumpul Hmm. nggak bisa kan? Makanya dibuatlah ini di tiap desa itu ada kapitalnya ditransfer tuh, Hmm. ya kan? Jadi 3 miliar per koperasi desa, Iya. kemudian dimasukkan barang-barang subsidi dan lain-lain. Kemudian dia jadi supply chain. Yang itu yang kata Presiden satu-satunya di dunia ini yang koperasi menjadi agen supply chain itu terbesar, itu cuma di Indonesia. Hmm. Ini kan dreaming. Iya, 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 Mimpi iya. kan? Betul. Ya kan? Nah, Hmm. pertanyaan kita mimpinya salah atau pelaksanaannya belum kecapai. Nah kalau saya mimpinya nggak salah. Hmm. Karena nanti yang paling penting dia memang 2 tahun kemudian dia akan dilepas ke koperasi sebagai kekuatan collectivity tadi. Hmm. Ini yang saya bilang sama Presiden waktu saya ketemu Pak Presiden. Hmm. Bedanya Mao Zedong dan Deng Xiaoping itu, Mao Zedong itu membuat collective base ekonomi, Hmm. ya kan? Deng Xiaoping menjadi household base economic development, oke? Rumah tangga. Iya. Bapak dari yang tadi yang liar, neoliberal dan sarakanomics, Bapak rubah menjadi kolektif ekonomi action. Hmm. Ya nggak, koperasi ini. Iya. Nah, koperasi jadi agen. Ya kalau yang kelompok-kelompok yang swasta ini sampai desa-desa, Hmm. dia bukan kekuatan masyarakat, itu kekuatan kapitalis yang ada di Jakarta. Bahkan kadang-kadang sahamnya dibeli secara global. Semua barang dimasukin dari pusat, nggak ada barang-barang lokal masuk ke retail-retail yang ada sekarang ini. Iya. Dan kemudian tuh Pak Haji yang jadi joint venture atau tokoh-tokoh masyarakat yang kaya yang ikut itu kan paling dapat 5%. Hmm. Ya kan? Iya. Ini kan sekarang ada kesempatan Hmm. untuk dari Sabang sampai Merauke, dia bisa menjadi punya market kapitalisasi yang luar biasa. Hmm. Ya, misalkan kopi gayo, ya kan kalau disebar ke 81.000 desa, Hmm. itu kan yang menjadi satu kekuatan bisnis yang besar. Inilah mimpi Presiden, menurut saya mimpinya benar. Tapi bagaimana itu terjadi ya itu Allahu a'lam. Kalau itu yang agak gini. Iya, iya, iya. Kita kalau kita melihat dari konsepnya MBG, Iya. Hmm. kan itu tadinya memang punya konsepnya adalah bahwa para petani, para peternak Iya. itu juga memiliki benefit, mendapatkan keuntungan Iya. dari program MBG ini sendiri. Iya. Karena kan dibeli, Iya, tentu produk. umpamanya Iya. dari peternak, kemudian Produknya dibeli, ya. sayurannya beli Iya. dari para petani, gitu. Hmm. Artinya kan sebenarnya sudah cukup kuat, Bang. Iya. Tapi faktanya Hmm. sudah berjalan besar, sudah berjalan berapa lama ini programnya, Hmm. tapi masyarakat desa itu sendiri atau yang berada di sekitar itu sendiri tampaknya belum merasakan. Iya, iya. Kayak seperti ada ya Iya. sering kita mendengar harga di pasar mereka tekan supaya dapat lebih murah, Iya. supaya Markup. margin keuntungan Iya. pemilik SPPG ini lebih besar. Nah, ini kan sebenarnya konsepnya mimpinya Presiden kalau kita baca Iya. dari Paradox Indonesia atau dari abang diskusi Iya. dengan Presiden, kan tidak seperti itu sebenarnya, Bang. Ya makanya kan waktu saya ketemu Presiden, saya ketemu 3 kali ya. Ya. Dia selalu bilang, ini saya harusnya Presiden 20 tahun lalu. Hmm. Presiden ngomong gitu, Pak Ya. Prabowo. Saya bisa memahami. Karena apa? Karena 20 tahun terakhir ini,
kan bangsa kita ini masyarakatnya kan udah lumpuh kan, Ya, Iya. ya kan? Kan ini semua politik uang. ya. Mau pemilu nggak ada orang hati nurani lagi, pokoknya Jor-joran uang, semua uang. ini uang. Jadi kalau masyarakatnya itu ada dalam istilah sosiologinya itu, ini masyarakat lumpuh ini. Ini memang susah kita ini harus bareng antara peristiwa struktural dengan peristiwa kulturalnya. Oke. Nah presiden kita karena dia komando terus, kebanyakan struktural. Ya kan, padahal kultural itu penting, memberikan kepercayaan diri kepada masyarakat, bahwa dia bisa mengelola lagi, bisa bangkit lagi. Ini perlu memang mudah-mudahan presiden mendengar podcast kita. Kalau Iya. saya menawarkan selain struktural tadi, juga harus ada perubahan kultur tadi. Ya nggak? Karena orang kalau nggak ada kultural, jadi nggak punya tanggung jawab. Betul. Kalau dia nggak punya tanggung jawab, ya seperti MBG tadi, padahal udah jelas-jelas itu di desa-desa itu udah diarahkan untuk dia mengabsorb. Karena 3 tuh, ya kan, yang tujuan MBG itu kan 3. Yang salah satu yang penting dari MBG itu selain tadi untuk mencegah stunting, kemudian apa namanya itu pertumbuhan ekonomi bertambah 0,8 sampai 1%. Iya. Ya kan itu yang awalnya. Yang ketiga itu ada circular economic kan. Betul. Iya. Circular economy. Yang kita bicarakan tadi kan circular economicnya. Itu udah dirancang awalnya begitu. Saya diberitahu sama Pak Burhan Abdullah itu begitu awalnya itu dirancang. Nah tapi kenapa fail kan itu Ya, pertanyaan betul. kita kan. Nah ini juga karena tadi kan orang-orang kelaparan, ya kan melihat ini peluang bisnis, Iya. ya kan. Akhirnya jadi oportunis semua ya Bang ya? Ya inilah bangsa kita. Jadi Prabowo makanya dia bingung kenapa setelah harusnya dia percaya kalau dia 20 tahun lalu ide dia di paradoks Indonesia itu bisa jalan, kalau sekarang kan banyak tantangan. Iya. Nah persoalannya pertanyaan kita kan yang segini, ada orang gagal di paradigma atau di ide-ide besar, Iya. ya nggak? Tapi ada yang gagal di implementasi. Nah menurut saya dari semua presiden yang saya yakinin, menurut kemampuan analisis saya dan pengetahuan saya sebagai aktivis yang sudah 40 tahun di dunia begini, saya yakin cuma 2 presiden yang ideologis, cuma Bung Karno dan Prabowo. Artinya dia membenahi sisi hulunya, paradigmanya. Nah persoalannya kalau Presiden Soekarno gagal karena politik, ya kan Iya. zaman itu kan kacau balau apa. Kalau ini gagal karena ya itu tadi stok masyarakatnya juga, ya itu tadi gampang melihat Peluang. opportunity, peluang uang langsung main rampok aja kan. Ya akhirnya itu tadi yang MBG. Yang sudah menjadi culture yang mungkin butuh Iya. waktu yang lama kita Ya, untuk memperbaiki. bayangin saya nggak sangka, ya orang yang ditangkap salah satunya itu sering di kantor saya. Anak muda, anak ITB, ya kan, McKinsey pernah, Ya. ya kan, tamatan Amerika. Kalau dilihat wajahnya anak ini, kalau saya nggak hati-hati, itu anak-anak yang saya pikir ini orang yang hebat yang bisa membawa Indonesia ke arah masa depan yang sangat bagus. Ya. Ternyata dia ditangkap nih sekarang kan, kasus MBG. Bayangin aja itu Iya, anak iya. muda, ya umur 30-an, jadi calo yang pegang yayasan salah satu, ya saya nggak sebut namanya, yang punya foundation yayasan calo yang bekerja sama dengan kepala MBG ini, kepala BGN si Dadan ini. Nah, itu anak itu yang sering di kantor saya. Ya kan, dia karena lingkungan anak-anak ITB, dia datang, dia begitu. Tapi saya juga kaget gitu. Ya kok anak-anak muda seperti ini yang sekolah di luar negeri, apa segala. Pernah di apa namanya di kayak sekelas McKinsey apa segala, itu kan artinya orang-orang top lah gitu ya. Kita berharap mereka, kalau zaman dulu kan dengar organisasi gitu, PwC ya kan, Deloitte apa, wah Iya, ini, iya, iya. wah, Ini ini top Kita lah, ini sangat berharap mereka akan wah, bahan iya. ini ya. Sekarang Tapi ternyata sebaliknya. artinya 10 tahun terakhir ini kita ini tergerus ini kita itu apa namanya Moral budaya gitu ya. moral apa segala udah nggak ada lagi. Ya. Gitu. Oke, saya sempat membaca tulisan Abang yang menyebutkan bahwa Prabowonomics itu bergeser dari pre-fight kapitalisme iya. dan neoliberalism menuju sosialisme ala Indonesia. Iya. Apa yang dimaksud dengan sosialisme ala Indonesia ini tadi, Pak? Karena menurut saya ini masih berkaitan dengan pembahasan kita tadi soal Koperasi Merah Putih dan juga program MBG yang mimpi besarnya itu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Ya kan Presiden sudah mengatakan bahwa
kita itu sekian lama ya tidak berdaya melawan kapitalisme, neoliberalisme dan lain-lain. Dan dia kemudian shifting ke arah sosialisme atau sosialistik lah kalau kita nggak mau bilang. Iya. Jadi Pancasila itu Pancasila dalam warna collectivity. Ya. Artinya gotong royong. Artinya semua orang harus masuk kepada ajas kekeluargaan. Ya seperti pasal 33 yang sering Pak Presiden kutip itu adalah nomor satunya itu adalah bahwa perekonomian Indonesia disusun oleh ajas kekeluargaan. Seperti itu. Iya, iya. Nah, varian itu, varian dari sosialisme itu kan banyak, ya kan? Nah, kita kan dikaitkan dengan bangsa kita. Kalau di Jerman itu disebut sebagai social market economy, ya nggak? Skandinavia lebih ekstrim lagi, ya social market economy tapi lebih sosialistik lagi, Iya, betul. ya nggak? Nah, Betul. di kita ini, ya itu betul-betul ada bercampur dengan kebapaan, ya kan? Kalau di Jerman kan misalkan antara serikat buruh dengan pengusaha itu nggak boleh nggak berunding, Ya. udah diatur, Hmm. ya nggak. Nah di sini kan kita karena ada unsur kebapaan, presiden tuh pengen ngatur juga gitu loh, ya nggak. Bapaisme atau apa itu kan feodalismenya Indonesia dari zaman Iya. dulu kan. Nah itulah bercampur. Jadi memang orang bilang kan state capitalism kalau di Cina. Nah kalau saya bilang ini mirip state sosialisme Prabowo ini. Sosialisme, state sosialisme. Jadi bagaimana membangun kolektivitas, ya kan, negara mengatur secara dominan dan presiden menjadi kekuatan intinya gitu. Ini yang terjadi. Jadi bapaknya itu. Jadi bapaknya. Ini yang terjadi sekarang. Apa ciri yang bisa kita gambarkan bahwa memang benar pemerintah Indonesia itu sedang bergerak menuju ke sana, Pak? Nah ini kan yang terjadi sekarang. Yang saya bilang dulu setiap presiden, coba lihat nih, semua kita lihat presiden selalu kita harus business like dong. Kita harus business like dong. Kita jangan terlalu banyak demo buruh, jangan ini. Sekarang presidennya nggak ada bicara business like. Iya. Business like itu bagaimana? Business like kan nanti kamu lihat di market kan, di saham, di itu. Presiden dua kali dia nggak datang ke pembukaan bursa. Ya kan biasanya 1 Januari presiden kan datang ke betul. pembukaan bursa, dia nggak datang. Ya kan? Dia marah dengan OJK kemarin karena apa? Karena memang OJK itu ada kekuatan global yang marah karena ditipu di Indonesia kan waktu itu yang apa MSCI itu kan. Iya. Nah itu dia terlibat. Tapi kemudian Gubernur Indonesia dia minta untuk sedikit di bawah dia kan. Ya. Ini yang terjadi kan sekarang kan. Orang tahu, orang market tahu. Apalagi indikatornya misalkan. Dia menjadikan koperasi sebagai agen perubahan, agen ekonomi. Iya nggak, mati-matian dia semua. Nah ini kan semua tanda-tanda yang kita bilang tadi. Kemudian dia pertarungan global. Dia buat rencana ekspor satu pintu untuk seluruh tambang-tambang dan minyak goreng dan lain-lain. Yang ini dianggap sama orang selama ini, wah ini udah melanggar paham-paham free market dong. Ya. Kenapa kamu ini? Prabowo nggak peduli karena dianggap ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kenapa Anda mengambil keuntungan terlalu besar, under invoicing sama transfer pricing, dan pengembangan pajak lain-lainnya selama ini. Nah Prabowo kan coba mengkoreksi itu. Jadi menurut saya sih sebenarnya tanda-tanda itu cukup banyak bahwa Prabowo shifting ke arah lebih sosialistik itu. Tapi Bang, ya, kita bicara soal sosialistik artinya kan ada kesetaraan nih di antara masyarakat Indonesia. Ya. Masyarakat mendapatkan hak dan juga melakukan kewajiban yang sama, gitu ya. Karena kalau kita lihat di negara-negara Skandinavia kan juga seperti itu. Iya. Artinya mereka membayar pajak dengan pajak yang sangat tinggi, tetapi mereka juga mendapatkan hak yang sangat banyak gitu, termasuk pendidikan, terus kemudian pekerjaan dan sebagainya. Nah ini kalau kita lihat, kalau tadi Abang merasa firm gitu ya bahwa memang Pak Prabowo akan mengarah ke sana gitu. Tapi so far kalau kita lihat hampir 2 tahun masa pemerintahannya ini kan belum kelihatan banget nih Bang. Soal apa yang dirasakan atau impact-nya terhadap masyarakat nih. Nah, apakah nantinya akan seperti itu ke depannya? Artinya masyarakat tolong dong sabar dulu gitu. Kita lagi membangun infrastrukturnya nih, kita lagi membangun regulasinya nih, kita lagi membangun kebijakannya nih gitu. Untuk kemudian nantinya, oh ini
hasilnya itu nanti loh di tahun 2027 misalnya kita akan bisa merasakan bahwa masyarakat Indonesia secara merata akan mendapatkan haknya sebagai warga negara termasuk juga melakukan kewajibannya gitu Bang. Apakah akan seperti itu atau masih panjang prosesnya? Kalau tadi Abang bilang ada proses, ada persoalan soal tata kelola ya. Betul. Nggak, kalau kita lihat misalkan Iya. di negara-negara yang di barat ya, Iya. itu kan misalkan orang kan bicara citizen kan, Betul. tadi kan warga negara kan. Iya. Karena presiden ini sosialistik, dia melihatnya kolektif kan, kelompok, Betul. kelompok buruh, Iya. ya kan jumlahnya berapa? 40 juta, 50 juta, plus ojek, Betul. Yep. ya kan? Dia langsung sasar ke sana. Gimana ojek ini supaya dia punya penghasilan yang jauh lebih tinggi dari yang kemarin. Ya kan? Kemudian dia atur sama dia bagi hasil 8% untuk pemilik aplikasi. Iya. Ya nggak? Saya baru pulang dari Belanda, saya naik Uber, saya tanya, lu berapa dipotong sama aplikasi? 40% dia bilang. Jadi 60 ke driver, 40 ke aplikatornya. kita sama presiden 8%. Kan orang langsung bilang, wah berarti kamu nggak adil dong presiden. Masa aplikasi cuma dapat 8%? Ya nggak? Tapi kan saya kemudian mempelajari, oh ini bukan begitu. Ini presiden mengkoreksi. Ya nggak? Mengkoreksi karena ternyata aplikasi ini beda sama Uber di sana. Karena Uber pure Uber. Ya kan? Kalau di sini kan udah jadi fintech. Iya. Ya kan? Betul. Iya. Betul. Kita lihat aja waktu zaman Pak Nadiem jadi menteri kan hampir semua pembayaran SPP apa segala ikut pakai menggunakan GoPay. Iya. Iya. Betul. Kan berkembang tuh. Nah, jadi dikoreksi jadi 8%. Oh, ternyata ini masih win-win. Iya. Nah, buruh 2 kali presiden menaikkan 6,5% ininya rata-rata UMR. upah. Iya. Ya kan? Petani, nilai tukar petani sekarang 127 NTP-nya. Harga 6.500, gabah apa segala. Itu sasaran dia. Jadi kalau disebut warga negara persen to persen, memang Prabowo nggak main di situ, mainnya di kolektif tadi. Iya. Ya kan, petani, buruh, ojol, nelayan, kampung nelayan apa segala. Nah, inilah cara-cara yang sosialistik. Nah, apakah kemudian nanti pajak diperbesar? Di negara-negara yang saya sebut sebagai welfare state aja tadi, Iya. itu kan rata-rata pajak udah 25%. Betul. Ya nggak? Kalau di sini maksudnya 25%, maksudnya rasionya, Iya. rasio pajak to GDP 25%. Kan kalau kita kan nggak mungkin. Sekarang kita baru 10-11. Udah sama PNBP 11-12. Iya. Ya nggak? Iya. Dipaksain, orang menjerit semua. Karena kita belum biasa dalam tradisi bayar pajak. Ya kan? Kalau tradisi bayar pajak di luar negeri, itu kebanggaan buat mereka. Ya kan? Karena orang kalau misalkan saya pernah tinggal di Belanda, orang malu jadi Nggak bayar pajak. nggak bayar pajak. Kan kita kalau misalkan sekarang kan dikasih 1.200 tuh, kalau misalkan kita pengangguran. Tapi malu. Kenapa? Karena mereka mau jadi pembayar pajak. Tapi sebaliknya negara tahu bahwa itu hidup karena pajak rakyat. Dan dia nggak main-main ketika ada restitusi ya dia balikin. Iya. Automatically gitu. Iya, iya. Nah ini memang kita text time kalau soal-soal begini. Hanya kalau ditanya apakah Prabowo itu bisa bersifat langsung pada kesejahteraan, menurut saya iya terjadi. Karena petani nilai tukarnya naik kan. Di zaman Jokowi kan 120 ke bawah, sekarang udah 127 NTP-nya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kita kembali melihat banyaknya aksi. Kita melihat, Iya. ya memang kita harus akui, saat ini pemerintah kita tidak memiliki oposisi Iya. di parlemen, Iya. ya di legislatif. Akhirnya muncullah oposisi Iya. dalam tanda petik dari kalangan masyarakat. Iya. Ya adik-adik abang juga lah yang kemudian Iya, mendirikan kabinet bayangan gitu Iya, kan. iya. Kemudian mahasiswa terus Betul. menyuarakan, tuntut hentikan program kebijakan ini, hentikan program kebijakan ini yang disorot 2 program besar, MBG dan KDNT. Ke depan seperti apa abang melihat koreksi terhadap pemerintah ini ke depan, Pak? Ya kalau menurut saya berharap kita ikut, saya ya, kalau saya misalkan menyarankan pemerintah itu untuk mendorong agar kabinet bayangan dan mahasiswa itu tumbuh berkembang. Ya kan, menjadi kekuatan kontrol sosial ya yang lebih terarah.
Ya, saya sering diskusi dengan Ferry Amsari, kadang-kadang saya ketemu dengan Bima Yudhistira yang sekarang di Kabinet Bayangan. Di mahasiswa juga kadang-kadang saya ketemu. Ya, karena yang paling penting kan gini, kita ini apa yang mau kita kejar? Ya kan, kalau arahnya Prabowo dia punya hak untuk kembali konstitusi, maka kan kalau menurut saya yang kita kejar ini kan adalah kebobrokan dalam sistem pemerintahan. Ya kan, yang itu bisa terjadi carry over dari zaman Jokowi. Iya kan, nah itu kan nggak ada masalah dong. Kita teriakin aja. Ya kan, misalkan soal konstitusi, soal peran DPR, soal peran pemerintah, soal bagaimana jangan buru-buru puas dengan pencapaian-pencapaian yang mungkin sebagian besar bisa dipertanyakan seperti swasembada beras. Itu kan swasembada beras sama swasembada pangan itu kan beda. Betul. Ya kan, kita masih impor 12 juta ton terigu misalkan. Itu artinya kan kita belum swasembada pangan misalnya seperti itu, ya kan. Banyak lagi yang kita perlu mereka untuk berteriak. Karena apa? Karena mayoritas partai ini sudah masuk dalam satu Koalisi. gitu loh. Sehingga suaranya udah otomatis tidak tajam lagi kan gitu. Bulat itu suaranya. Iya dong, nggak boleh dong. Karena ada kepentingan kan. Iya, jadi saya sepakat tadi bahwa mahasiswa, teman-teman Kabinet Bayangan tuh ya kita ini hormati aja supaya dia bisa tumbuh. Ya, tapi juga kita minta mereka itu based on data juga. Ya, kan betul. gitu. Karena kalau udah Bukan hanya sekedar kritik teriak batalkan Iya. tapi tidak ada punya Iya. takutnya ditunggangi oleh kelompok tertentu ya, Pak. ya pasti dong ditunggangi pasti ada karena saya kan bekas pimpinan mahasiswa di ITB dulu kan. Ya. Jadi saya tahu bahwa penunggangan selalu ada. Bukan kita nggak murni, kita murni. Tapi orang lain kan penunggangan itu kan bukan harus sadar. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kan orang itu kan Riding the wave ya. iya trading the wave Iya, ya kan. benar. Gitu. Benar-benar. Oke. Itu. Baik, Oke, diskusi yang iya. menarik sekali ini. Karena memang untuk mencapai pemerintahan yang adil itu kita memang butuhkan Iya. koreksi. Iya. Harus ada karena itu sebagai pengawasnya ya, Bang. Iya ya? dong, harus. Termasuk yang Iya. dilakukan oleh teman-teman di Great Great Institute. Institute. Tapi kita Iya. tunggu bukunya Kita nih Bang ya. tunggu nih. Iya, 2 tahun. iya. Dan Great pemerintahan Institute ini Pak saya Prabowo, kasih Bang. tahu bahwa kita ini tidak, kekritisan kita tidak bisa dihalangin. Jadi kita tuh kalau kita nggak suka, misalnya kita sering kritik MBG juga. Meskipun dekat dengan Pak Prabowo. Iya, sendiri. meskipun kita dianggap bagian plat Iya. merah gitu ya, Iya. tapi kita nggak bisa gitu loh. Gitu. Oke. Oke. Terima kasih Bang. Ya, Sangkan. terima kasih, Bang. Ya, thank you. Sobat Tindo, kritik boleh datang dari jalanan. Jawaban boleh lahir dari kebijakan. Perbedaan tak harus berujung pertentangan, selama alasan menjadi pegangan. Saya Ike Kesuma. Dan saya Andri Susanto. Sampai jumpa. Sampai jumpa. To the point aja.